Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah untuk menambah-nambah kebaikan. Masih diberi oleh Allah untuk mengoreksi kekurangan dan membenahinya. Masih diberi kesehatan dan dapat merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, jika kita bersyukur kepada Allah, itu adalah cara yang sangat baik. Dan jika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Kita yakin. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita dapat mengenal Islam dan mantap untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Pemirsa yang berbahagia, tentu kita ingin dicatat oleh Allah sebagai hamba yang ikhlas, menjadi orang yang mukhlis. Mengapa? Sebab di dalam jiwa ikhlas, di dalam keikhlasan itu banyak nilai-nilai positif yang akan kita terima. Bahkan bila kita beramal tanpa keikhlasan, maka amal itu akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullahu minal amali illa kana lahu kholisun bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima dari suatu amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas, karena dia semata dan dimaksudkan untuk mencari keridhaannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka itulah keikhlasan sudah ada pada diri kita. Kedudukan ikhlas
sangat penting sekali. Ada nilai-nilai yang dapat kita serap dari jiwa ikhlas itu. Yang pertama, jika kita memiliki jiwa ikhlas dalam mengamalkan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika kita beramal dengan ikhlas, meskipun suatu pekerjaan itu sangat berat, maka dengan jiwa ikhlas itu, pekerjaan itu akan terasa ringan. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bukan gerundel, tetapi berbahagia karena mendengar suara azan, kemudian akan segera sholat untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan jiwa ikhlas, dengan keikhlasan kita akan membawa suatu pekerjaan yang dirasa berat akan menjadi ringan. Karena kita ikhlas, karena yang akan kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita melakukan suatu pekerjaan yang kita landasi dengan ikhlas, maka akan menumbuhkan kekuatan rohani. Kita merasakan, selalu merasa dalam pantauan Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Kepengin mendapat pujian dari Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang ikhlas itu cinta dan bencinya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itulah ikhlas sangat penting kita miliki. Kita wajib memiliki jiwa yang ikhlas. Oleh karena itu kita membiasakan diri kita dalam beramal, dalam ibadah sholat, dalam ibadah puasa dan sebagainya. Kita landasi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ini di dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita kerjakan dengan ikhlas, hanya mencari ridha Allah, maka disitulah kita sudah meraih jiwa ikhlas yang nantinya dapat menyempurnakan iman kita. Iman kita sempurna karena keikhlasan. Dalam sisi yang lain Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya dari orang-orang mukmin adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Oleh karena itulah orang-orang yang ikhlas
nanti akan menumbuhkan akhlak yang baik, beragama dengan gembira karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah yang berbahagia, setan yang kebiasaannya mengganggu manusia, mengadu domba, kemudian juga membuat manusia itu menyangka kejahatan menjadi kebaikan, itu akan angkat tangan. Setan mengakui sendiri, karena setan dalam hidupnya itu, umur yang panjang itu digunakan untuk menggoda manusia, untuk merayu manusia, untuk menyesatkan manusia. Tetapi setan menyatakan, saya tidak mampu. Kecuali hamba-Mu ya ikhlas ya Allah, saya tidak akan mampu menggoda, tidak akan mampu merayu. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting kita beramal karena Allah dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalannya supaya kita itu menjadi orang-orang yang ikhlas? Sebetulnya ini adalah semuanya proses. Kita punya ilmu, kita mengaji, supaya kita ikhlas, kita berbuat karena Allah. Ini tahapan-tahapan menuju keikhlasan. Kemudian kita istiqomah, terus menerus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Setelah istiqomah, kemudian mengatur rasa hati kita. Di dalam hati kita ketika akan melaksanakan ibadah, kita semata-mata tidak ingin dipuji manusia, tetapi semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas. Jangan putus asa. Kalau kita masih merasa belum ikhlas, jangan putus asa, tetapi kita terus melatih untuk berbuat dan berkata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari ridhonya. Disitulah nanti suatu saat kita akan sampai kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Semoga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.